Akhwati fillah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam majlis Al-Arba'un Al-Masjidiyah. Dan kita sudah membahas beberapa hadis sampai pada hadis yang ke-23 ya. Nah, sebagaimana biasanya sebelum kita lanjutkan hadis berikutnya, hadis 24, kita ulangi dulu beberapa hadis yang sudah kita pelajari. Yang pertama adalah pada hadis 17. Ini fadilah salat sunnah 4 rakaat setelah Isya. Dan 4 rakaat ini boleh 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, boleh juga langsung 4, boleh juga 2 rakaat kemudian tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi tahiyat akhir. Dan hadis ini meskipun mauquf, bukan sabda Nabi, hanya perkataan sahabat, tetapi bisa dijadikan dalil. Kenapa? Karena marfu'un hukman, dihukumi marfu', yaitu sebagai sabda Nabi. Kenapa? Karena hadis ini bicara tentang perkara yang gaib, yang tidak mungkin sahabat bicara dari pendapat mereka pribadi. Hadis 18 ini tentang fadilah salat Isya berjamaah dan subuh berjamaah, yaitu sama dengan salat sunnah atau tahajud semalam suntuk, sehingga fadilahnya sangat besar sekali, dan ini termasuk rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada hamba-hambanya. Dan ini juga termasuk contoh bahwasanya amalan itu pahalanya sesuai dengan kelelahan. Semakin lelah, semakin besar pahalanya. Maka wajar kalau Isya dan subuh ini pahalanya dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena lelah pada kondisi Isya dan subuh ini lebih dahsyat daripada kondisi yang lain. Kemudian hadis 19, yang dimaksud berjalan pada gelap gulita itu adalah salat subuh dan salat Isya. Maka hadis ini semakna dengan hadis sebelumnya, yaitu fadilah salat subuh dan salat Isya. Dan dari hadis ini diambil pelajaran bahwa Allah akan memberikan balasan yang setimpal dengan yang dilakukan. Ketika kita berangkat ke masjid pada waktu gelap gulita, maka akan diberi sinar, yaitu diberi yang sebaliknya. Ini balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang yang puasa karena dia haus di dunia dengan sebab puasa, maka dibalas oleh Allah dengan babur rayyan, pintu yang puas dari dahaga. Nah, maka selalu saja al jaza'u min jinsil amal, bahwa balasan dari Allah sejenis atau setimpal dengan amal yang dilakukan. Kemudian hadis yang ke-20, ada istilah tahjir. Tahjir adalah tabkir, yaitu berpagi-pagi menuju kepada salat 5 waktu. Artinya segera datang ke masjid untuk salat 5 waktu. Maka tahjir ini termasuk sunnah Nabi yang sudah terlupakan, karena banyak sekali umat Islam yang datang menuju salat jamaah dalam kondisi terlambat. Nah, tahjir itu mengharuskan kita tidak terlambat. Sehingga cukup sebagai tahjir kalau kita mendengar azan, kita segera tinggalkan seluruh aktivitas, kemudian kita berwudu. Nah, maka ini sudah termasuk tahjir ya. Karena kalau kita lakukan seperti itu, insya Allah tidak akan terlambat. Karena begitu azan, kita ambil wudu, kemudian kita sholat sunnah, kemudian berangkat ke masjid, atau berangkat ke masjid dulu, kemudian sholat sunnah di masjid, maka ini sudah sebagai tahjir. Kemudian hadis yang ke-21, ini hadis dhaif di dalam kitab ini, sehingga dimulai dengan kata-kata ruya, sebagaimana adabnya para ulama menyampaikan hadis yang dhaif dimulai dengan ruya, ya diriwayatkan, yaitu tentang fadilah meninggalkan shaf yang pertama ketika khawatir mengganggu seseorang. Dan meskipun hadisnya ini dhaif, tetapi maknanya bisa diterima, yaitu bahwasanya sebaiknya kita meninggalkan shaf yang pertama ketika memang dikhawatirkan mengganggu, karena hadis yang umum mengatakan la darar, tidak boleh berbuat madarat atau mengganggu kepada orang lain. Contoh mengganggunya bagaimana? Disebutkan pada hadis berikutnya, yaitu mengganggu dengan bau yang tidak enak. Maka di situ ada syajarataini khabithatain, dua pohon yang busuk atau yang buruk. Ini kata-kata khabith tidak selalu bermakna haram, meskipun kadang digunakan untuk makna haram. Nah, di sini termasuk yang digunakan untuk makna selain haram, yaitu bawang dan berambang, ya, bawang merah dan bawang putih ketika dimakan dalam kondisi masih mentah.
maka disebut khabith karena baunya yang tidak enak. Nah, orang yang membawa bau tidak enak di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu dikeluarkan dari masjid menuju ke Baqi'. Itu seandainya di masa sekarang orang-orang yang bawa bau rokok ke masjid mungkin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga akan dikeluarkan dari masjid ke Baqi', yaitu ke tempat kuburan di mana di sana tidak ada orang sehingga tidak mengganggu siapapun juga. Baik, itulah beberapa hadis yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kita akan lanjutkan sekarang hadis nomor 23. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-haditsu tsalits wal 'ishrun, hadis yang ke-23. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u, doa itu, la yuraddu, tidak ditolak, alias mustajab, bainal adzani, antara adzan, wal iqamati, dengan qamat. Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan beliau menilainya sebagai hadis yang hasan. Hadis ini sangat penting untuk dijelaskan kepada jamaah salat yang ada di masjid-masjid kita, supaya mereka paham bahwasanya waktu menunggu imam antara azan dengan qomat ini jangan disia-siakan. Gunakan sebaik-baiknya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa apa? Bebas, karena doa apapun bebas untuk kita baca, yang penting isinya kebaikan. Kalau kita bingung mau doa apa, gampang saja, doa yang paling sering dibaca oleh Nabi, yaitu doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inilah doa yang paling sering dibaca oleh Nabi menurut Sayyidina Anas bin Malik. Adapun menurut Sayyidatuna Ummu Salamah, Nabi paling sering membaca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Nah, ini dua doa bisa kita gabungkan, kita baca di antara azan sampai dengan qamat. Kemudian terkhusus bagi saudara-saudariku kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, terutama yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas, ya. Meskipun ini saya tidak sampaikan khusus kepada yang 40 tahun ke atas. Ke usia berapapun sama saja. Tapi terutama yang sudah 40 tahun ke atas, hendaklah memperbanyak dua doa yang sangat penting ini. Yaitu apa? Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanah. Qala rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Surah Al-Ahqaf ayat 15. Allah mengatakan sehingga ketika dia sudah mencapai usia puncaknya, yaitu mencapai usia 40 tahun, maka dia membaca doa Rabbi auzi'ni dan seterusnya, ya. Ini menunjukkan bahwa doa ini dihasungkan bagi orang-orang yang sudah mencapai usia 40 tahun ke atas. Meskipun bisa juga dibaca oleh usia berapapun juga, ya. Ya wahai Rabbku, ilhamkanlah kepadaku untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmat-Mu yang Engkau berikan kepada saya dan orang tua saya, dan supaya bisa beramal saleh yang Engkau ridhoi, dan perbaikilah untuk saya dalam keturunan saya. Nah, ini yang terutama yang pentingnya di sini, ya. Orang kalau sudah usia 40 tahun, jangan egois memikirkan diri sendiri, doa untuk kebaikan diri sendiri saja. Tapi pikirkan keturunan kita. Karena usia 40 berarti sudah mendekati kematian. Paling-paling manusia ini rata-rata usianya 60. Nah, kalau sudah usia 40 berarti sudah 2/3 usia dia pakai. Tinggal sepertiga usia, maka hendaklah dia pikir generasi berikutnya. Wa aslih li fi dzurriyyati. Perbaikilah untuk saya dalam keturunan saya. Ini doa yang pertama. Doa yang kedua, yaitu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa sebagai panutan. Pada surah Al-Furqan ayat 74.
Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, berikanlah untuk kami dari istri-istri kami. Kalau yang membaca ini perempuan berarti dari suami-suami kami dan keturunan-keturunan kami penyejuk mata, dan jadikanlah kami bagi orang-orang bertakwa sebagai panutan. Jadi panutan dalam kebaikan. Nah, ini doa-doa yang sangat penting untuk kita baca, terutama antara adzan dengan qamat. Ini saya pesankan dua doa ini jangan ditinggalkan. Adapun setelah membaca dua doa ini, silahkan antum baca doa apapun bebas ya, tetapi dua doa ini sangat penting. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, hadis ini menunjukkan adanya waktu mustajab. Dan waktu mustajab tidak hanya satu saja. Dalam hadis ini disebutkan antara adzan dan qamat. Ini waktu mustajab. Dalam hadis yang lain ketika adzan, ini waktu mustajab. Dalam hadis yang lain ketika turun hujan, ini mustajab. Dalam hadis yang lain ketika safar, ini mustajab. Dalam hadis yang lain ketika puasa, ini mustajab. Dalam hadis yang lain ketika dizalimi, ini mustajab. Dan ada juga beberapa kondisi yang menyebabkan doa mustajab. Misalnya doa dari orang tua kepada anaknya, ini mustajab. Doa orang yang terzalimi, ini mustajab. Doa ketika sujud, ini mustajab. Doa di tengah malam, ini mustajab. Dan lain-lain lagi ya. Maka pembahasan masalah ini yaitu tentang doa mustajab. Apa saja sebab-sebabnya, baik itu berupa waktunya atau kondisi-kondisi atau perbuatan-perbuatan yang menyebabkan doa mustajab, atau juga wirid-wirid yang menyebabkan doa mustajab. Ini kalau kita bahas secara panjang lebar, ini satu pertemuan tidak cukup. Maka ini sebagai taraf saja atau pembahasan sebagiannya saja. Baik, kita lanjutkan al-hadits rabi' wal 'ishrun, hadis yang ke-24. Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala, Abu Sa'id mengatakan, berarti ini hadis mauquf ya, karena bukan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Man qara'a, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi, surat Al-Kahfi, surat yang ke-18. Lailatul Jumu'ati, pada malam Jumat. Adha'alahu, menyinari untuk dia, menerangi untuk dia, minan nuri, dari sinar, fima bainahu, antara dia, antara tempat dia berada, wa bainal baitil atiq, dengan Ka'bah yang merupakan al-baitul atiq, rumah yang paling kuno. Hadis diriwayatkan oleh Ad-Darimi wa isnaduhu sahih, sanadnya sahih, wa huwa mauquf, tetapi hadis ini hanya mauquf, yaitu hanya perkataan sahabat. Qala Syekhuna Mustafa Al-Adawi hafizahullahu ta'ala, berkata guru kami Syekh Mustafa Al-Adawi, ulama Mesir, semoga Allah menjaga beliau, la yasihhu marfu'an, tidak sah hadis, tidak sahih hadis ini secara marfu'. Marfu' yaitu sabda Nabi, lakin lahu hukmur raf'i, tetapi dia dihukumi sebagai hadis marfu'. Kenapa? Karena bicara masalah gaib ya. Fayu'malu bihi, maka bisa diamalkan hadis ini indal jumhur, menurut mayoritas para ulama. Jadi ringkasnya, hadis ini sahihnya sebagai perkataan sahabat, bukan sebagai sabda Nabi. Tetapi dihukumi sebagai sabda Nabi. Kenapa? Karena bicara tentang masalah gaib yang tidak mungkin sahabat menemukannya kecuali dari sabda Nabi atau dari wahyu, dan wahyu itu adalah dengan cara mendapatkannya dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu ringkasnya, silahkan hadis ini diamalkan, yaitu rutin membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat atau pada hari Jumat. Ya. Di sini disebutkan Lailatul Jum'ah, malam Jumat. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan Yaumal Jum'ah, hari Jumat. Nah, bedanya lail dengan yaum. Kalau lail itu malam. Jadi ketika hari Kamis, kemudian adzan maghrib, nah itu sudah masuk malam Jumat. Sampai nanti subuh. Kalau sudah subuh, nah itu berarti sudah yaum. Sampai nanti maghrib lagi pada hari Jumat tersebut. Nah, silahkan dibaca antara dua waktu tersebut. Kalau dibaca dua kali lebih utama. Malam Jumat kita baca. Kemudian nanti Jumat pagi ketika menunggu imam khatibnya datang, kita baca lagi, nggak ada masalah. Dua kali, tiga kali, empat kali. Pokoknya diperbanyak, tidak ada masalah. Tapi tolong diperhatikan bahwa orang yang membaca Quran di masjid jangan keras-keras ketika ada orang-orang yang sholat sunnah. Karena itu mengganggu kaum muslimin. Sudah kita bahas kemarin bahwasanya
mengganggu itu tidak diperbolehkan, mengganggu orang salat tidak diperbolehkan. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, perawi hadis ini Abu Sa'id Al-Khudri, dia adalah sahabat Nabi yang termasuk mukfirin, termasuk orang-orang yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah, Anas bin Malik, pembantu Nabi, Aisyah, istri Nabi, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, ya. Kemudian juga Abu Sa'id Al-Khudri, kemudian juga Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Ini 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis-hadis dari Nabi. Disebut mukthir, memperbanyak riwayat, itu kalau hadis riwayat dari Nabi lebih dari 1000 hadis. Kalau di bawah 1000 tidak disebut mukthir. Faedah berikutnya, man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain ada tambahan kama unzilat, membacanya seperti diturunkan, seperti ketika Al-Kahfi itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata-kata membaca Al-Kahfi seperti diturunkan oleh Allah, ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan, yaitu harus kita baca dengan qiraat-qiraat yang bermacam-macam. Karena di dalam surat Al-Kahfi, misalnya ya, kata-kata Al-Quran bisa dibaca Al-Quran. Kemudian Ya'juj wa Ma'juj bisa dibaca Ya'juj wa Ma'juj. Ini pendapat pertama mengatakan begitu. Tapi pendapat ini fihi nazar, perlu ditinjau ulang ya. Karena yang zahir dari kata-kata kama unzilat, membaca sebagaimana surat itu diturunkan, itu maksudnya adalah tanpa mengurangi sama sekali. Jadi kita baca total dari awal sampai akhir. Kalau kita baca hanya sebagian, berarti bukan kama unzilat. Karena diturunkan misalnya isinya 100 ayat. Kita hanya baca 50 ayat. Berarti belum membaca sebagaimana dia diturunkan. Maka tidak harus semua qiraatnya kita baca. Meskipun kalau kita mengetahui qiraat yang beraneka ragam, yang mutawatirah dari Nabi, kemudian kita membaca satu surat dengan qiraah yang beraneka ragam, itu memang lebih utama karena maknanya jadi lebih luas ya, dan cakrawala tafsirnya jadi lebih luas, lebih sempurna. Tetapi tidak harus membaca Quran dengan mengumpulkan qiraat seperti itu. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan bahwa sinar yang menyinari dia itu antara dia sampai Ka'bah. Nah, dalam hadis yang lain kalimatnya tidak seperti itu ya. Tetapi sama-sama disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, ini saya bacakan kalimat yang kedua. Adha'alahu minan nur, dia akan disinari oleh sinar ma bainal jumu'atain, antara 2 Jumat. Berarti selama 1 pekan. Nah, maka riwayat yang pertama mengatakan sinarnya itu antara dia berada sampai Ka'bah. Riwayat kedua mengatakan sinarnya itu selama 1 pekan. Ini tidak bertentangan ya. Berarti sinarnya itu jauhnya antara dia sampai Ka'bah. Dan sinarnya itu masa berlakunya adalah 1 pekan ya, karena dua-duanya hadis yang sahih sehingga bisa kita gabungkan seperti itu. Faedah berikutnya, hadis ini mengatakan al-baitul atiq. Atiq itu artinya kuno. Kenapa Ka'bah disebut rumah yang kuno? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bibakkata, surat Ali Imran ayat 96. Sesungguhnya pertamanya rumah yang ditaruh untuk ibadah para manusia, ditaruh di bumi, adalah yang ada di Bakkah, yaitu di Mekah, yang diberkahi oleh Allah dan sebagai petunjuk bagi seluruh alam. Nah, maka rumah ibadah pertama di atas muka bumi adalah Baitullahil Haram atau Ka'bah. Kemudian setelah itu baru Baitul Maqdis. Nah, antara keduanya, kata Nabi SAW, jarak pembangunannya itu 40 tahun. Nabi Ibrahim bukan yang pertama membangun Ka'bah ya. Nabi Ibrahim itu hanya mengulangi pembangunan Ka'bah. Tetapi sudah ada Ka'bah sebelumnya, sebelum Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperselisihkan apakah yang membangunnya Nabi Adam, apakah yang membangunnya malaikat atau siapa. Itu tidak ada riwayat yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini makna dari kata-kata atik ya. Jadi jangan dianggap kuno berarti jelek ya, karena sudah kuno. Bukan begitu. Ini maknanya bukan negatif. Ini justru maknanya positif. Karena semakin lama
suatu masjid itu dibangun, ini semakin besar fadilahnya. Kenapa? Karena ibadah yang dilakukan di situ lebih banyak. Karena itu para ulama salaf kalau mereka singgah di suatu kampung, mereka pasti bertanya, mana masjid yang paling kuno di kampung ini? Nah, mereka akan singgah di masjid tersebut. Karena menganggap bahwa masjid yang paling kuno fadilahnya lebih besar. Kalau kita sholat di situ, pahalanya lebih banyak. Kenapa? Karena tempat itu semakin mulia dengan sebab amalan-amalan yang dilakukan padanya. Dan itulah sebabnya masjid adalah tempat yang paling dicintai oleh Allah, sementara pasar yang paling dibenci oleh Allah. Itu bukan karena tempatnya, tapi karena amalan-amalan yang dilakukan padanya. Kemudian makna yang kedua dari al-atiq, ya, ada dua makna. Al-atiq itu boleh juga diartikan yang dimerdekakan. Karena Ka'bah itu dimerdekakan oleh Allah dari segala diktator yang ingin menguasainya seperti Abrahah dan yang lain-lainnya. Kita lanjutkan al-haditsul khamis wal 20, hadis yang ke-25 an rajulin min bani Bayadhah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kana ahadukum fi salatin," apabila adalah salah satu kalian di dalam salat, fa innahu yunaji rabbah, maka sesungguhnya dia bermunajat, berbisik-bisik kepada Rabbnya. Falyanzur ahadukum, maka hendaklah memperhatikan masing-masing dari kalian ma yaqulu, apa yang dia ucapkan fi salatihi, dalam salatnya. Wala tarfa'u aswatakum, dan janganlah kalian mengeraskan suara-suara kalian, fatudul mu'minin, maka kalian akan mengganggu orang-orang yang beriman. Rawahul Baghawi, diriwayatkan oleh Imam Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah, atau juga dalam kitabnya Tafsir Baghawi. Wa sahhahahu Al-Albani, dan disahihkan juga oleh Al-Albani. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini sangat penting untuk diketahui jamaah masjid. Kenapa? Supaya mereka datang ke masjid itu dapat pahala, tidak malah dapat dosa. Karena kalau mereka tanpa ilmu datang ke masjid, tujuannya dapat pahala, malah bisa dapat dosa. Bagaimana itu? Datang ke masjid, setelah salat tahiyatul masjid, kemudian ambil Quran, baca Quran keras-keras, mengganggu. Nah, berapa jumlah orang yang terganggu dengan sebab bacaan keras dia? Dosanya sebanyak itu. Na'udzubillah. Karena dia melanggar larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. La darar, kata Nabi. Tidak boleh berbuat madarat. Dan beliau mengatakan fatu'udul mu'minin. Tidak boleh mengganggu orang-orang beriman. Nah, maka ini perlu disampaikan. Ya. Maka hadis-hadis yang saya kumpulkan di sini dalam kitab ini, Arba'un Wasidiyah, ini saya yakin hadis-hadisnya sangat-sangat penting untuk disampaikan kepada para jamaah supaya mereka semuanya paham. Nah, kalau satu keluarga itu paham semua, itu kan enak, ya, bisa sinkron. Tapi kalau sebagiannya paham, sebagiannya tidak, ini yang susah. Suaminya ngaji, istrinya nggak ngaji, ini ngalor ngidul susah. Ya. Atau sebaliknya, istrinya ngaji sehingga paham agama, suaminya nggak mau. Nah, ngalor ngidul susah. Tapi kalau semuanya sama-sama ngaji, paham agama, enak, ya, tujuannya bisa satu, sinkron, enak. Ya. Baik, kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, hadis ini diriwayatkan oleh seorang yang tidak jelas, rajulin, seorang laki-laki dari Bani Bayadhah. Apakah gara-gara hadis ini rawinya tidak jelas berarti dhaif? Tidak. Karena rawi yang tidak jelas ini dia adalah sahabat Nabi, sementara kita ahlus sunnah wal jamaah mempunyai kaidah as-sahabatu udulun kulluhum. Para sahabat itu semuanya adalah orang-orang yang adil, yaitu yang tidak fasik, sehingga riwayat hadisnya bisa diterima. Meskipun dia nggak jelas orangnya siapa. Ya. Tapi kalau rojulin di sini bukan dari sahabat Nabi, nah itu menyebabkan sanadnya jadi dhaif, sehingga hadisnya dhaif. Misalnya rojulin ini adalah generasi setelah sahabat, ya, tabi'in ataukah tabi'ut tabi'in. Nah, kalau disebutkan rojulin, nah ini hadisnya dhaif, ya. Tapi di sini karena sahabat Nabi, nah maka hadisnya tetap sahih. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa salat itu sama dengan yunaji rabbah, munajat. Munajat itu berbisik-bisik, ya. Dalam bahasa Arab ada kata-kata naja pakai jim, ada kata-kata nada pakai dal. Bedanya apa? Kalau naja itu ngomongnya pelan-pelan, bisik-bisik. Kalau nada itu ngomongnya keras-keras, ya. Maka azan itu disebut nida, itu karena panggilannya keras, ya. Nah, maka orang yang salat ini seyogianya dia tidak teriak-teriak keras-keras begitu.
Karena dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Cukup dia suarakan untuk dirinya sendiri. Jangan sampai mengganggu jamaah sebelahnya. Kita salat mengatakan alhamdulillah ar-rahman. Nah, ini mengganggu salat jamaah. Kalau kita lagi salat sendiri silahkan begitu, enggak ada masalah. Karena Nabi itu salat malamnya kadang bersuara, kadang tidak bersuara. Nih, ya jadi bebas kalau kita salat sendiri mau bersuara mau tidak. Tapi kalau salat jamaah, ketahuilah kamu itu sedang berbisik kepada Allah sehingga hendaklah suaranya tidak usah keras-keras. Allah sudah dengar suara kita. Kenapa orang yang salat itu disebut berbisik-bisik kepada Allah? Ternyata kita temukan bahwa di dalam salat itu memang ada dialog dengan Allah. Hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah, kalau Allah Ta'ala, Allah mengatakan, qasamtus salah, aku telah membagi salat, maksudnya membagi surat Al-Fatihah, baini wa baina abdi nisfain, antara saya dengan hambaku jadi separuh-separuh. Ketika hamba mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, Allah menjawab, hambaku memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah menjawab, hambaku menyanjungku. Maliki yaumiddin, Allah menjawab, hambaku mengagungkanku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah menjawab, ini antara saya dengan hambaku, dan untuk hambaku semua yang dia minta. Ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Ini dijawab semuanya oleh Allah. Inilah bagian hambaku dan dia berhak mendapatkan apapun yang dia minta. Nah, ini dialog yang kita lakukan setiap hari dengan Allah ketika kita sedang salat. Karena itu marilah ketika salat meresapi bahwa kita sedang dialog dengan Allah. Seolah-olah kita datang kepada Allah, kemudian kita menghadap sama Allah, kemudian kita ngomong dan Allah menjawab ucapan kita. Nah, insya Allah kalau kita bisa menghayati hakikat ini, salat bisa lebih khusyuk daripada biasanya. Faedah berikutnya, dalam hadis ini Nabi mengatakan wala tarfa'u aswatakum, jangan mengeraskan suara. Ini suaranya ini tidak harus suara ngobrol, ya. Suara Al-Qur'an pun sama juga. Maka meskipun yang kita suarakan Quran atau wirid, tetapi kalau dikeraskan menyebabkan mengganggu orang yang sedang salat, dilarang oleh Rasulullah SAW. Jadi perlu digarisbawahi ya, kadang-kadang amal yang baik itu menjadi tidak baik gara-gara caranya yang salah. Baca Quran, baik. Tapi engkau keraskan padahal mengganggu orang salat. Nah, ini berarti tidak baik. Karena ada sisi mengganggu orang-orang beriman sementara dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dalam hadis yang lebih jelas, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan betul-betul jangan mengeraskan Quran. Innal musalli yunaji rabbahu falyanzur bima yunaji wa la yajhar ba'dukum ala ba'din bil Quran. Jangan mengeraskan sebagian kepada sebagian yang lain dengan bacaan Quran. Quran saja tidak boleh dikeraskan kalau itu mengganggu. Apalagi yang selain Quran, ya ngobrol-ngobrol semakin tidak boleh lagi. Hadis riwayat Tabarani derajatnya sahih. Kita lanjutkan hadis yang ke-26, al-haditsus sadis wal 'ishrun. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma umirtu, tidaklah aku diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bitasyyidi, untuk meninggi-ninggikan al-masajid, masjid-masjid. Qala Ibnu Abbas mengatakan, la tuzakhrifunnaha, sungguh betul-betul kalian akan menghias-hiasi masjid, kama sebagaimana zakhrafatil yahud wan nasara, telah menghias-hiasi Yahudi dan Nasrani. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ini merupakan dalil bagi para ulama yang mengatakan bahwa masjid itu semestinya dibangun secara sederhana, tidak dimegah-megahkan. Kenapa? Memang tidak diperintahkan. Dalam agama ini kan kita hanya melakukan yang diperintahkan saja kan. Salat 5 waktu. Kenapa enggak ditambah 10 waktu saja supaya pahalanya lebih banyak? Oh tidak. Innamad dinu minar rabbi amruhu wa nahyuh. Agama itu hanya dari Allah, perintahnya maupun larangannya. Allah perintah 5 ya 5. Ya. Nah, di sini Nabi mengatakan, saya oleh Allah tidak pernah diperintahkan untuk meninggikan masjid. Meninggikan itu maksudnya perantara untuk menghiasi masjid. Ya. Karena kalau tinggi, ya itu biasanya bangunan-bangunan yang dibuat tinggi-tinggi itu adalah bangunan yang untuk dimewah-mewahkan. Adapun kalau tinggi karena diperlukan, nggak ada masalah.
dibuat lantai 2 karena jamaahnya membludak. Nah, silakan. Ternyata masih membludak lagi, dibuat lantai 3, nggak ada masalah ya. Tapi yang dimaksudnya adalah memewah-mewahkan masjid. Karena itulah Ibnu Abbas mengatakan la tuzakhrifunha, kalian menghias-hiasi masjid. Jadi meninggikan dalam rangka untuk apa? Wasilah untuk perantara untuk menghias-hias masjid itu yang tidak diperbolehkan. Ini pendapat mayoritas para ulama ya. Menyelisih mereka Al-Imam Abu Hanifah, beliau berpendapat boleh memegahkan masjid tapi memang dengan 2 syarat kata beliau. Syarat pertama apabila tujuannya untuk ta'zim, untuk mengagungkan masjid. Nah, maka ini kembali kepada hati ya. Kamu tujuannya apa? Kalau tujuannya adalah untuk memewahkan masjid ini supaya dikenal ini masjid paling mewah sekampung ini, semua masjid semuanya kalah. Nah, itu berarti tidak memenuhi syarat karena tujuanmu tidak untuk mengagungkan masjid ini. Tapi kalau tujuannya mengagungkan masjid karena misalnya rumahmu sangat mewah nih. Kemudian engkau dalam hati merasa menyesal kenapa masjid kok kita buat sangat sederhana sementara rumah yang kita buat saja mewah. Mestinya masjid untuk Allah Subhanahu wa taala ya apa lebih kita agungkan. Nah, kalau tujuannya seperti itu kata Abu Hanifah boleh. Syarat yang kedua bahwasanya harta yang digunakan untuk memewahkan masjid tadi bukan dari Baitul Mal ya, selain dari Baitul Mal, dari kocekmu sendiri ya. Kamu punya duit banyak sehingga rumahmu megah, nah di sampingmu ada masjid, masjidnya sederhana. Sehingga setiap engkau masuk masjid merasa hatinya kurang puas ya. Kenapa? Rumah saya megah-megahkan sementara rumahnya Allah malah saya bikin kecil begini. Maka kalau ada perasaan begitu, boleh kata Abu Hanifah memewahkan masjid dalam rangka mengagungkannya, tapi dengan duitmu sendiri jangan dari Baitul Mal. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah bahwasanya kita dilarang untuk menyerupai Yahudi dan Nasrani. Nah, Yahudi itu dan Nasrani itu biasanya menghias-hiasi tempat ibadah mereka, ya gereja-gereja mereka. Nah, maka kita tidak disuruh seperti itu. Lalu terus disuruh apa? Disebutkan dalam Al-Quran. Sudah kita bahas pada hadis yang pertama dulu. Innama ya'muru masajidallah. Masjid itu dimakmurkan dengan cara ibadah-ibadah padanya. Maka kita lanjutkan hadis berikutnya yang semakna. Al-haditsus sabi' wal ishrun, hadis 27. Amara telah memerintahkan Umar bin Al-Khattab, Sayyidina Umar bibina'il masjid untuk membangun masjid. Wa qala dan beliau mengatakan akinnan nasa, lindungilah para manusia minal matari dari hujan. Jadi jangan sampai masjidnya terocoh ya. Wa iyyaka dan hindarilah antuhammira engkau memberi warna merah untuk temboknya masjid. Atau tusafir atau memberi warna kuning. Kenapa? Fataftinan nas, kamu akan mengganggu para manusia dengan warna-warna yang mencolok tadi. Wa qala Anas, berkata Anas bin Malik, yatabahawna, mereka bermegah-megah biha atau berbangga-bangga biha dengan masjid. Thumma kemudian la ya'murunaha, mereka tidak memakmurkan masjid illa qalila, kecuali hanya sedikit saja. Rawahul Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Bukhari ta'liqan secara mu'allaq, yaitu tanpa menyebutkan sanadnya. Tiba-tiba dia mengatakan amara Umaru ya, tanpa sanad. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini menunjukkan bahwa masjid seyogianya dibangun secara sederhana, tidak untuk dimewah-mewahkan, tidak juga untuk dihias-hiasi. Termasuk menghias masjid adalah warna-warna yang mencolok, merah, kuning, ya. Apalagi warna-warni. Sehingga orang yang masuk masjid jadi melongo melihat warna-warni yang sangat beraneka ragam. Sehingga salatnya malah tidak khusyuk, tetapi salatnya malah melihat warna-warni yang unik di tembok-tembok masjid. Maka intinya adalah taftinan nas, jangan sampai mengganggu manusia. Karena orang masuk masjid tujuannya untuk apa? Untuk sujud. Masjid artinya tempat sujud. Nah, kalau kita mau sujud kepada Allah itu yang khusyuk. Nah, maka segala yang mengganggu kekhusyuan termasuk pernak-pernik warna-warni, kemudian juga kaligrafi dan sebagainya, itu semestinya dihindarkan. Maka jangan sekali-kali kita mengatakan Masjid Nabawi saja di warna-warni. Nah, kita jawab bahwa Islam tidak diambil dari
kondisi yang ada di Mekah atau Madinah, tapi Islam diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kita taat kepada Allah dan Rasul, kita mendapatkan hidayah, bukan taat kepada Saudi, Mekah, Madinah, bukan. Kemudian kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, ini bukan sabda Nabi, tapi ini perkataan Sayyidina Umar. Meskipun ini perkataan Sayyidina Umar, bukan sabda Nabi, tapi ini mengingatkan kita dua hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang pertama, Rasulullah mengatakan, "Iqtadu billadaini min ba'di." Ikuti dua orang sepeninggal saya, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Jadi kita disuruh mengikuti Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar mengatakan, tembok masjid jangan diwarnai kuning, merah, nah, kita ikuti. Kita kasih warna yang sederhana saja, ya. Putih lebih bagus, itu lebih cerah sehingga orang masuk ke masjid juga merasa nyaman. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis yang kedua, innallaha wada'al haqqa ala lisani Umar. Sesungguhnya Allah itu meletakkan kebenaran pada lidahnya Sayyidina Umar. Yaqulu bihi. Maka dia mengucapkan kebenaran. Hadis riwayat Ibnu Majah sahih. Ini termasuk kebenaran yang disampaikan Sayyidina Umar. Masjid tidak untuk dihias-hiasi, dimewah-mewahkan, tidak. Tapi untuk ibadah, supaya mereka yang ibadah khusyuk di dalamnya. Kemudian faedah berikutnya, Anas mengatakan, la ya'murunaha. Setelah mereka memewah-mewahkan, kemudian tidak memakmurkan. Nah, berarti yang inti itu bukan mewahnya, tapi yang inti adalah makmurnya. Sudah berapa kajian yang diadakan di masjid itu dalam satu pekan? Salat jamaahnya apakah penuh atau tidak penuh? Apakah ada tadarusan di situ? Apakah ada pelatihan untuk jamaah yang belum bisa membaca Quran dan sebagainya? Nah, itu mestinya yang dipentingkan sehingga masjid itu dibangun untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk perkara-perkara dunia yang sepele seperti itu. Baik, hadis terakhir 28, al-haditsu tsamin wal 20. An Aisyah radhiyallahu anha qalat amara, telah menyuruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bibina'il masajid untuk membangun masjid-masjid fid duri, di dalam kampung-kampung, wa antunadzaf, dan bahwasanya dia dibersihkan, wa tutayyab, dan dia diwangikan. Rawahu Abu Daud wa Tirmidzi wa qala Sufyan, berkata Sayyidina Sufyan, ini perawi hadis ya. Qauluhu bibina'il masajid fid dur, yang dimaksud dibangun masjid pada kampung itu adalah yakni fil qabail, pada kabilah-kabilah. Jadi biasanya kan satu kabilah satu kampung, satu kabilah lagi satu kampung. Nah, masing-masing kabilah ini hendaklah ada masjid-masjid supaya mereka semuanya sholat jamaah. Kalau istilah kita ya musalla, ya, masjid yang kecil. Jadi musalla itu bagus diadakan di setiap kampung sehingga tidak ada alasan bagi orang kampung untuk tidak sholat jamaah. Karena kalau masjid hanya satu, besar, tapi agak jauh, ya. Ini orang-orang yang jauh akan mengatakan masjidnya jauh, sehingga mereka pada sholat sendirian di rumah. Nah, supaya tidak ada alasan begitu, masing-masing kampung, ya kalau gambarannya sekarang mungkin masing-masing RT, ya kalau memang RT-nya agak luas, ya. Nah, maka dibuat satu masjid sehingga semuanya bisa sholat jamaah. Pak RT-nya bertanggung jawab mengajak, ngoprak-oprak para rakyatnya untuk sholat jamaah. Ini sesuatu yang bagus kalau memang bisa seperti itu. Ya, tidak seperti zaman sekarang, RT, RW, camat, dan sebagainya tidak pernah perhatian. Rata-rata mereka tidak pernah perhatikan bagaimana ibadah rakyatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal itulah tanggung jawab mereka nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, Rasulullah memerintahkan 3 perkara. 1, membangun masjid. 2, membersihkan masjid. 3, mewangikan masjid. Jadi setelah membangun jangan dibiarkan, dibersihkan, diwangikan. Nah, maka karena dari Nabi ini ada 3 perintah, mari kita ambil semua perintah ini. Ya. Ada kesempatan membangun masjid, meskipun kita hanya bisa urun misalnya 1 sak semen, ya, kita ikut. Berarti kita sudah melakukan perintah Nabi membangun masjid sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian ada piket menyapu masjid, atau kita melihat masjid lagi kotor, nah, kita sempatkan untuk membersihkan sehingga kita bisa termasuk melakukan perintah Nabi ini. Dan saya punya usul, langkah bagusnya kalau jamaah masjid itu dibuat piket untuk membersihkan masjidnya.
sehingga semua jamaah merasa ini masjid saya, ini masjid kami, merasa memiliki ya. Sehingga dibuat jadwal ya, ini hari ini bapak ini ibu ini yang menyapu masjid, tanggung jawabnya ini. Nanti hari berikutnya adalah fulan dan fulana. Sehingga masjid itu apa namanya selalu bersih. Tapi kalau masjid tidak ada piketnya, membayar orang ya, nanti ketika orang yang dibayar untuk membersihkan itu lagi sakit, ya berarti nggak ada yang bersihkan lagi. Nah, ini sekedar usulan saja ya, karena saya pernah melihat satu masjid itu setiap sorenya ada ibu-ibu yang menyapu, itu ternyata dipiketin oleh apa takmir masjid. Nah, ini sesuatu yang bagus sekali. Jadi mereka para jamaah sudah pulang, kemudian ibu-ibu ini menyapu setelah masjidnya dipakai pada asar, disapu pada asar. Ini sesuatu yang bagus. Kemudian faedah berikutnya, masjid hendaklah juga tutayyab, diwangikan. Maka tidak seyogianya orang masuk masjid baunya tidak enak ya. Karpetnya misalnya karena menjemurnya kurang kurang kering akhirnya baunya menyengat. Nah, ini tidak sepantasnya. Karena ini akan mengganggu kekhusyuan salat. Maka saya cocok sekali kalau di masjid itu ada apa namanya disiapkan minyak wangi ya, sehingga orang-orang yang masuk masjid bisa memakai minyak wangi kalau memang dia tidak punya minyak wangi. Ini termasuk suasana kondisi wangi dalam masjid, ini termasuk yang disyariatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa hal yang dapat kita pelajari dari buku ini. Benarnya dari Allah Ta'ala, dan apabila ada salahnya fa astaghfirullahaladzim li wa lakum, dan insyaallah kita lanjutkan hadis-hadis berikutnya pada waktu yang akan datang. Ada pembahasan mungkin? Baik, sambil menunggu, ini ada satu hadis tetapi dhaif. Uridat alayya ujuru ummati, disampaikan atau dihadapkan kepada saya pahala-pahala umat saya. Hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajul minal masjid. Sampai juga kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Ini pahala. Wa uridat alayya dhunubu ummati, dan dihadapkan kepada saya dosa-dosa umat saya. Falam ara dzanban a'zama min surati minal Qur'an. Saya tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surat dari Al-Qur'an atau satu ayat yang seseorang sudah diberi oleh Allah, yaitu sudah hafal, kemudian dia berusaha, dia sengaja melupakannya ya. Bukan lupa ya, tapi melupakan. Kalau lupa nggak ada masalah. Ya, namanya orang pernah hafal, nanti pernah lupa juga. Maka kita sudah pernah hafal 30 juz, nggak ada masalah. Habis itu lupa, ini tidak tercela. Yang penting setiap hari kita masih baca Quran, sehingga masih ada usaha untuk mengingat Quran. Tapi kalau setelah hafal kemudian tidak pernah mau baca Qurannya, Qurannya taruh di meja saja, nggak pernah dibuka kecuali Ramadan. Nah, ini nanti yang akan dapat dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun saya jujur ini hadisnya derajatnya dhaif ya, tapi maknanya sahih bahwa betul-betul memang mengeluarkan kotoran dari masjid adalah satu perbuatan baik, ya, amal soleh yang diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini ada pertanyaan, hukum merokok berjamaah di masjid. Nah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini termasuk satu tingkah orang-orang yang tidak paham agama. Mestinya masjid itu tutayyab, diwangikan. Bau-bau yang tidak enak disingkirkan. Nah, bau rokok itu termasuk bau yang enak atau yang tidak enak? Kalau memang bau rokok itu termasuk yang enak, ya pasti orang-orang semuanya akan merokok. Tapi sudah ada peringatan ya, merokok mematikanmu, bahaya, madarat. Demikian juga baunya banyak yang tidak suka, termasuk saya tidak suka bau rokok. Nah, maka itu jelas perkara yang salah kalau seseorang merokok di dalam masjid. Apalagi berjamaah. Karena itu guru kami Syekh Najih Maimun Zubair, ya putranya Mbah Maimun Zubair, ulama dari Rembang. Beliau mengatakan termasuk kesalahan adalah merokok ketika pengajian di dalam masjid. Ini beliau mengkritik kondisi jamaah NU yang beliau biasa ngajar pada mereka. Nah, beliau terus terang, ini saya mengkritik kondisi kita sendiri, tidak mengkritik kepada orang lain, tapi kondisi kita. Kita kalau mengadakan pengajian di masjid disiapkan asbak rokok, sambil ngerokok sambil dengarkan pengajian. Ini kata beliau satu perbuatan yang salah seperti ini. Siapapun yang mendengar
penjelasan ini, maka hendaklah segera mengambil pelajaran darinya ketika dia termasuk yang melakukannya. Karena banyak di Indonesia ini kita lihat ya orang-orang yang mereka merokok di dalam masjid, bahkan tadi ya sambil pengajian sambil disiapkan asbak rokok sehingga masing-masing bawa rokok, ini tidak adab sama sekali kepada majelis ilmu dan juga kepada masjid ini. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kiranya yang dapat disampaikan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.